Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat lagi energi divine timing untuk minggu ini, minggu kedua bulan Desember 2020, yang mana di sini nanti akan kita lihat apa yang menjadi energi di dalam minggu ini ya, di dalam situasi yang akan kamu hadapi atau ya sesuatu yang akan kamu terima di minggu ini. Karena ini prediksi umum ya, prediksi general, tentu saja bisa resonate, bisa tidak. Bisa kamu rasakan energinya, bisa juga tidak. Ya. Oke, kita akan mulai dengan melihat kartu oracle seperti biasa untuk pesan pertama dari semesta. Energi divine timing minggu kedua bulan Desember 2020. Oke. Kartumu di sini ada giving and receiving, ya. The entire universe operate in cycle similar to your inhalation and exhalation. When you only exhale or give, or only inhale or receive. Exhale and inhale, ya. Jadi keingetan meditasi. You become out of rhythm with the universe. For optimal health, energy, and replacement, balance its inhalation in your life with an exhalation. Ya, ini jelas ini kita harus bisa menerima, memberi dan menerima begitu ya. Ketika kamu mungkin ingin bisa dikatakan mengikuti irama, rhythm with the universe, mengikuti irama yang diberikan oleh semesta. Tentunya untuk mengoptimalkan kesehatanmu, energimu, ya, seperti itu. Balance, jadi seimbangkan. It's inhalation in your life with an exhalation. Jadi seimbangkan apa yang kamu dapatkan atau yang kamu ambil begitu untuk diri kamu, dan juga apa yang kamu berikan atau yang kamu keluarkan. Jadi kalau meditasi atau yoga itu kan kita selalu exhale, inhale. Jadi tarik nafas, dikeluarkan seperti itu ya, kurang lebih kehidupan juga seperti itu ya. Kita harus seimbang antara memberi dan menerima. Giving and receiving. Satu kartu oracle kedua. Apa pesannya di sini? Kita lihat. Hostilities di sini. Hostilities ya. Kartu nomor 26 sebentar. Saya lihat penjelasannya tentang kartu hostilities. Hostilities, kartu nomor 26. Supaya tahu apa arti dari kartu itu, kita lihat artinya di sini adalah this card indicated that you are being challenged. Your automatic reaction is to be on the defensive as people comes towards you with a frown. Try to approach the situation with a level head and not get too hot-headed. Every situation can be resolved with some common ground. Don't be too keen for attack on others if they are trying to attack you. Take a more sensible approach to avoid unwanted feelings of anger or rage. This card may also indicate the inner battle you have with yourself. This may leave you scatterbrained and full of self-doubt. It's time to take some control over your inner well-being. Oke, ini tentang bagaimana kita harus berhati-hati ya dalam memberikan reaksi. Reaksi kita
Dimana di sini kita harus bisa menjaga diri kita terhadap orang-orang yang mungkin akan datang, ya, dan mencoba untuk menyerang kita. Jadi dikatakan jangan melawan sesuatu yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Dalam arti jika mereka menyerangmu atau memperlakukanmu yang tidak benar, tidak baik, ya, jangan melakukan atau membalas dengan hal yang sama. Oke? Ya, ini juga mengindikasikan bahwa kita memiliki kekuatan di dalam diri kita. Jadi jangan terpengaruh, intinya seperti itu. Jangan terpengaruh tentang sesuatu yang buruk yang mungkin akan datang di dalam kehidupan kita di dalam minggu ini, situasi kehidupan kita di dalam minggu ini. Jangan cepat terpancing. Well, kita lihat kartu tarot sebagai penjelasannya. Apa energi minggu ini? Ada Seven of Swords, Ten of Cups. Oke. The Chariot, Judgment, Wow, oke, baiklah, kita lihat berikutnya. Ace of Wands, Eight of Cups, Eight of Swords, Three of Pentacles. Dan the bottom of the decks ada the Star. Kelihatan nggak? The Star. Ini kenapa berbayang ya? Ada bayangan lampu. Oke, kita akan melihat energi divine timing minggu ini. Tampaknya di sini kamu selalu memikirkan, selama ini ya, kamu selalu memikirkan hal-hal di masa lalu. Masih ada situasi di masa lalu yang terus berpengaruh sampai dengan saat ini, sebagian dari kalian yang melihat video ini. Entah itu dalam situasi kehidupan, ya, mungkin pekerjaan, mungkin juga dalam situasi berkeluarga, hal-hal yang tidak nyaman, yang masih kalian ingat, barangkali seperti itu. Sementara di sini memang kalian memikirkan untuk bisa melakukan sebuah tindakan untuk merubah keadaan ini. Dalam arti ya kamu ingin berusaha untuk bisa tidak terpengaruh dengan hal-hal di masa lalu itu lagi. Keinginanmu di sini ingin berbahagia. Berbahagia dalam arti ya ingin berdamai dengan saat ini, berdamai dengan diri kamu sendiri barangkali ya, untuk tidak membawa masa lalu itu lagi. Kalau saya melihat di sini memang masa lalu itu adalah sesuatu yang pernah mengecewakan kamu. Dan kamu saat ini, jika kamu mungkin belum mengerti apa yang harus kamu lakukan, karena kamu masih terus membawa masa lalu, semesta di situ meminta dalam minggu ini kamu mulai berdamai. Berdamai dengan diri kamu, ya, berdamai dengan perasaanmu sendiri, atau mungkin juga berdamai dengan orang-orang yang di masa lalu itu pernah mengecewakan kamu di sini. Belajar untuk bisa mengikuti kata hati kamu dengan meninggalkan situasi masa lalu yang terus masih kamu bawa, situasi masa lalu yang mengecewakan, ya. Lebih kepada mencari kedamaian. Entah ini bersama dengan sahabat kamu, barangkali dengan keluarga, dengan rekan kerja, dengan partner usaha, dengan siapa saja. Karena dengan cara berdamai itulah maka kamu akan bisa menemukan
kenyamanan lagi perasaan kamu. Kamu bisa membuat satu kemajuan di dalam hidup kamu di sini. Karena apa? Karena selama ini mungkin saja energi kamu itu tersendat karena situasi masa lalu yang masih menjadi penghalang atau menjadi hambatan yang menghambat energi kamu untuk membuat satu kemajuan di dalam hidupmu, ya. Mungkin kamu memang harus belajar membatasi diri mulai saat ini. Dalam arti ya, belajarlah untuk tidak lagi mengingat situasi-situasi yang mengecewakan, ya, seperti itu. Atau belajarlah untuk itu tadi bisa berdamai dengan diri kamu sendiri dan juga berdamai dengan orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan kamu dengan tidak lagi bisa dikatakan memikirkan atau tidak lagi khawatir tentang hal-hal yang pernah terjadi, ya. Tidak lagi merasa terbelenggu dengan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Intinya jangan diingat-ingat lagi lah. Kalau memang ingin berdamai dengan situasi saat sekarang, ya tidak perlu lagi mengenang masa lalu yang tidak nyaman itu. Membatasi diri seperti itu, mata yang tertutup seolah-olah ya tutup mata, tutup telinga. Tidak perlu melihat atau mendengar lagi, mengingat lagi hal-hal yang sudah lewat, ya. Karena di sini ada judgment. Judgment ini memang energi masa lalu. Yang mana kalau saya melihat di situ, dengan melepaskan hal-hal yang sudah lewat, energi masa lalu, maka kamu akan bisa mendapatkan satu bisa dikatakan perubahan total, bukan perubahan yang tidak terlalu kamu rasakan, bukan. Ini justru perubahan total dalam energi kamu. Karena saya melihat di sini kamu akan bisa menjadi seseorang yang bisa kembali membangun diri kamu seperti apa yang kamu inginkan. Kemajuan itu akan terjadi, ya. Kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini masih secara umum, energi umum, ya. Akan ada perubahan total. Saya kiaskan seandainya ini dalam satu pekerjaan. Mungkin selama ini karirmu, pekerjaanmu tersendat karena kamu belum bisa menerima sesuatu di masa lalu yang mengecewakan kamu, dan kamu belum mau berdamai dengan diri kamu dan juga dengan seseorang yang mungkin kamu rasa dia itulah penyebab kegagalan kamu misalnya, ya. Tetapi kalau kamu dalam minggu ini mau memberikan maafmu dan menerima apapun yang menjadi ya bisa dikatakan perlakuan dia di masa lalu, untuk tidak lagi kamu bawa-bawa di saat ini, yaitu tadi kamu akan mendapatkan sebuah kedamaian. Kamu akan mendapatkan sebuah kemajuan dalam hidup kamu. Sesuatu yang saya lihat selama ini menghambatmu untuk maju itu adalah karena kamu masih stuck dengan masa lalu yang buruk. Ini dari sisi manapun. Kehidupan apapun di sini, pekerjaan, pendidikan, usaha, keluarga, ya, kehidupanmu. Minggu ini semesta meminta kamu lepaskan, kamu tinggalkan, berdamai agar perasaanmu itu lebih nyaman, lebih bahagia, ya. Yakin kalau kamu bisa melakukan itu di minggu ini, kamu akan bisa menjadi diri kamu sendiri, dalam arti ada perubahan yang akan kamu dapatkan, perubahan total di sini. Kamu tidak akan menjadi diri kamu yang lama. Dalam arti karirmu atau usaha kamu itu tidak akan begitu-begitu saja. Kalau selama ini kamu tersendat, saya melihat karena energi itu yang masih kamu bawa, ya. Tetapi kalau kamu sudah ikhlas, rela, memaafkan, menerima apapun yang sudah terjadi di masa lalu, maka kamu akan mendapatkan hal yang lebih baik nantinya ke depan. Oke?
Itu secara umum. Jadi di sini giving and receiving ini memang benar. Belajar untuk memberikan maaf ya. Belajar untuk ya menerima sesuatu yang sudah lewat dan memberi maaf untuk sesuatu yang sudah terjadi. Oke? Jadi nanti kita juga akan menerima apa yang baik buat diri kita. Exhale, inhale. Kita akan menerima untuk hal-hal yang positif ke depannya, untuk hal-hal yang lebih baik. Seperti itu, jangan terpicu. Nih, yang tadi dikatakan. Kalau seseorang mungkin yang mencoba untuk menyerangmu atau untuk tetap memicu kamu, dalam arti tidak memberikan kamu kesempatan untuk berdamai dengan dirimu sendiri dan juga dengan dirinya. Seandainya kamu berupaya di sini ya memperbaiki keadaan, jangan terpicu. Yang penting kamu sudah memiliki niat dan kemauan yang baik, ya. Yang penting kamu sudah bisa menjaga keseimbangan diri kamu, kestabilan diri kamu. Seperti itu. The Star ini tentang harapan-harapan, tentang impian, tentang masa depan, jelas ya. Kalau kamu bisa melewati semuanya, sudah bisa memberikan memberikan maaf atau menerima keadaan yang sudah lewat itu berlalu, ya berlalulah sudah, kamu akan mendapatkan sesuatu harapan yang lebih baik ke depan. Ya, memberi dan menerima ini intinya. Kalau kamu memberikan maafmu, dalam arti kamu memberikan sesuatu yang baik untuk diri kamu sendiri dan juga untuk orang lain, maka kamu juga akan menerima hal yang sama nantinya. Begitupun sebaliknya sebenarnya, tapi di sini semesta memberikan pesan untuk hal-hal positif, ya. Oke? Itu untuk energi divine timing secara umum saya melihatnya. Apapun itu kondisi kalian, kalau selama ini ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hatimu tentang hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan dari seseorang, mulailah memberi dia maaf, memberi dia kesempatan jika dia mungkin ingin memperbaiki diri, seperti itu. Dan di situ juga dikatakan kamu akan menerima sesuatu yang luar biasa berbeda dari sebelumnya. Oke, untuk prediksi umum, dan sekarang saya akan buat prediksi secara khusus untuk relationship. Ya, ini juga berkaitan dengan situasi masa lalu. Seseorang yang masih membawa hal-hal di masa lalu di dalam pikirannya. Mungkin tentang perasaan kecewa dia, mungkin tentang perasaan-perasaan tersakiti yang pernah ada, ya, merasa pernah dicurangi. Itu yang masih ada di dalam pikiran. Tetapi di satu sisi saya melihat di sini ada sebuah tindakan yang ingin dilakukan. Dalam arti ingin mengupayakan sesuatu yang baru. Ingin mengawali satu upaya yang baru agar terlepas dari hal-hal yang menyakitkan di masa lalu itu. Kalau ini energimu dalam komitmen, tampaknya jika ini seseorang yang menyakiti perasaan kamu, mungkin dia pasanganmu, ya. Kamu di sini ingin mencoba untuk berdamai, dalam arti kamu ingin kembali berbahagia dengan pasanganmu. Mungkin dalam pernikahan. Dalam arti kamu di sini memang mengikuti apa yang menjadi kata hati kamu. Kamu mencoba untuk, saya akan mencoba melupakan hal-hal yang sempat terjadi di masa lalu. Saya ingin berdamai dan ingin berbahagia. Seperti itu, berbahagia dengan komitmenku saat ini. Tapi kalau ini berkaitan dengan seseorang dari masa lalu pun, mungkin orang masa lalu itu pernah mengecewakanmu, saya melihat akan ada tindakan yang akan dilakukan di sini, entah dari dia atau
justru kamu yang diminta oleh semesta berdamai dengan orang masa lalumu. Ya. Di sini saya melihatnya, jika ini energi yang akan datang kepada kamu, bisa saja akan ada tindakan, justru situasi masa lalu itu akan bisa dikatakan diselesaikan oleh dia yang datang kepada kamu untuk kembali berdamai bersama dengan kamu, ingin bersatu, berbahagia lagi bersama dengan kamu. Dalam arti di sini memang akan ada situasi yang berubah, ya. Ingin mencoba memulai atau meninggalkan situasi yang lama untuk situasi baru yang lebih berbahagia. Entah dalam komitmen ataupun entah bersama dengan seseorang dari masa lalu di sini. Karena energi masa lalu di sini juga hadir. Ya, apapun itu, yang jelas akan ada satu kemajuan di dalam komitmenmu barangkali, atau di dalam hubunganmu dengan seseorang yang pernah bisa dikatakan pernah kecewa, ya. Kamu pernah kecewa terhadap dia, atau mungkin dia yang datang ini pernah merasa kecewa terhadap kamu. Bisa jadi di sini memang dia bertindak untuk kembali datang dan ingin kembali bersatu berdamai dengan kamu. Ada satu kemajuan. Karena apa? Karena dia menginginkan perasaannya itu lebih nyaman bersama dengan kamu. Dia ingin membuat satu langkah maju untuk koneksinya bersama dengan kamu. Begitupun kalau ini dalam komitmen pastinya, ya. Dalam komitmen belajar untuk tidak lagi mengingat situasi masa lalu, mengungkit-ungkit terhadap pasanganmu, batasi diri kamu, batasi kata-kata kamu terhadap pasanganmu, agar hal-hal masa lalu itu tidak lagi dibawa-bawa di dalam komitmen kamu. Entah mungkin kamu yang pernah dicurangi, entah kamu mungkin yang pernah disakiti, jangan lagi kamu bawa-bawa untuk saat ini. Ya. Kalau dari energi seseorang yang mungkin akan kembali terkoneksi dengan kamu, entah kamu atau dia di sini yang ingin memulai, ya. Saya melihatnya memang antara kamu dan dia selama ini memang sudah memiliki batasan. Mungkin dia merasa tidak memiliki akses ke kamu selama ini, ya. Mungkin ada batasan komunikasi yang tidak lagi berjalan. Mungkin ada batasan antara kamu dan dia terkait lokasi, seperti itu. Ada batasan yang memisahkan kalian, entah komunikasi, entah apapun itu. Dan di sini saya melihat bahwa akan ada satu pembaharuan dalam komitmenmu, atau bisa jadi ini pembaharuan kesempatan kedua untuk seseorang dari masa lalu kamu. Ya. Di sini akan ada hal yang kembali dibangun. Komitmen yang kembali dibangun menjadi lebih bahagia bersama pasangan di dalam keluarga. Komitmen yang kembali dibangun bersama seseorang, mungkin dari masa lalu kamu yang akan kembali datang di sini. Oke? Jadi pesannya pun sama, belajar untuk memberi dan menerima. Itu intinya. Memberi maaf, ya. Menerima segala kekurangannya dan kelebihannya, dan juga memberikan cinta pastinya untuk komitmen yang ingin kamu perbaiki, perbaharui di sini. Itu kuncinya. Dan tentunya di sini juga dikatakan jangan terpicu akan hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa diserang misalnya, ya. Mungkin dari komunikasi-komunikasi kalian ada hal-hal yang nantinya bisa kembali memicu hal-hal yang tidak nyaman. Jangan mudah terpicu. Itu pesan semesta. Jangan menjadi orang yang cepat merasa ke-trigger gitu intinya, dengan hal-hal yang bisa memicu konflik. Karena di sini semesta mengajak atau mengajarkan kita, meminta kita untuk berdamai. Berdamai dengan masa lalu.
dengan hal-hal yang pernah mengecewakan, dengan hal-hal yang pernah menyakitkan di dalam minggu ini. Oke? Karena ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu energi divine timing minggu ini ya, dari berbagai segi, dari berbagai hal yang saya sudah buat. Semoga bacaan ini membantu dan kita ketemu lagi untuk energi divine timing minggu depan. Bye.